Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini kemepul nih, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kopinya saya beli di jalan tadi. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung, sekarang udah sampai Bandung. Langsung buat, ini cerita dulu. Taruh dulu ya, ini kopi dulu ya. Ini sisanya nih setengah, jadi berarti tadi udah 2 kali itu ya. Mau bahas tentang ini ya, teaching for the future. Jadi ceritanya begini, kan saya ya pendidikan, saya ngajar di kampus. Kan kalau ngajar di kampus itu kalau masuk S1, katakanlah ya 4,5 tahun, katakanlah 5 tahun deh, 5 tahun. Kalau kita ngajarin sesuatu, pas nanti dia lulus, by the time they graduate, itu udah obsolete materinya. Nah, jadi gimana cara mengajarkan, menyiapkan pengajaran atau menyiapkan pendidikan untuk berapa ya, 5 tahun ke depan, kira-kira begitulah. Intinya begitu ya. Apakah kita sudah menyiapkan siswa kita untuk yang ke depan? Nah, gimana caranya gitu? Masa itu ya, 1 ke depan. Berarti kita harus tahu atau bisa memprediksi ke depan itu kayak apa, ya. Nah, itu gimana ke depan kayak apa, 5 tahun ke depan. Nah, repot itu kan. Jangan kan 5 tahun ke depan, tahun depan aja kita nggak tahu ya. Karena teknologinya berkembang dengan sangat pesat. Kedua, waktu di kampus tuh cuma terbatas tadi ya. 5 tahun kan itu kuliahnya campur-campur ya. Jadi kita nggak semuanya bisa ngajarin core materialnya ya, materinya gitu. Jadi gimana nih? We have limited time ya, tapi banyak mau diajarin. Waktu kita tuh hanya terbatas, tapi yang mau diajarkan banyak. Nggak mungkin lah diajarkan semua. Kalau diajarkan semua, nanti mahasiswanya lulusnya 7 tahun. 7 tahun udah lebih obsolete lagi, udah ketinggalan, udah kadaluarsa lagi gitu ya. Jadi gimana? Nah, ada yang bilang gini, mari kita ajarkan yang prinsip-prinsip saja. Oke, berarti prinsip tuh harus diajarkan deh. Foundation. Problemnya foundation tuh ngajar foundation tuh nggak menarik ya. Siswa itu biasanya udah pengen ini aplikasinya untuk apa ya. Padahal kan foundationnya dulu ya harus diajarin, dan nggak sabar dengan foundation. Itu sama juga orang ya, belajar apapun juga ya. Belajar bela diri juga gitu ya. Belajar sepak bola juga gitu ya. Belajar naik sepeda juga gitu. Belajar berenang juga gitu ya. Belajar semua yang membutuhkan skill memang harus ada foundationnya dulu, harus ada dasarnya, harus ada prinsip-prinsipnya. Kalau enggak nanti susah. Biasanya foundation atau prinsip-prinsip atau dasar-dasar itu berubahnya cukup lama ya. Jadi misalnya berubahnya 10 tahun, 20 tahun ya, atau 30 tahun ya. Jadi foundation tuh masih seperti itu. Kalau di dalam elektronika misalnya rangkaian listrik dia tuh udah nggak tahu umurnya udah berapa lama ya, Kirchhoff gitu ya, itu udah lama tuh, udah lama banget ya, gitu ya. Jadi kalau foundation itu tetap harus diajarkan meskipun rada menyebalkan. Kenapa? Karena foundation sama, kalau kita buat rumah juga foundationnya ya yang penting ya. Kalau foundationnya udah acak adut ya rumahnya ya berantakan, bisa rubuh ya kalau foundationnya udah nggak benar gitu. Nah ini juga begitu, kira-kira begitu ya. Jadi gimana nih? Nah, foundation harus diajarkan 1 ya, yang itu foundation. Nah, baru yang kedua kita bicara tentang kemampuan untuk menyikapi perubahan. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi 1 ya foundationnya, terus mahasiswa juga diajarkan bagaimana menyikapi perubahan. Nah ini yang susah ya, bagaimana beradaptasi kalau ada perubahan-perubahan, dia harus bagaimana. Dari sini bisa menjadi sesuatu baru, dari sini bisa sesuatu baru gitu ya. Jadi itu, atau di tengah jalan ketika ada perubahan mereka apa gitu ya. Jadi bagaimana how to deal with change, yes. Jadi perubahan-perubahan itu. Nah baru ketiga kita bicara the future yang sekarang dan future yang praktikal ya. Baru kita bicara tentang praktikal sekarang dan kemungkinan future. Sekarang misalnya kalau dulu ya di kampus diajarin bahasa pemrograman apa? Awal-awalnya C ya misalnya. Bahkan zaman saya di awal belajar pemrograman itu Fortran ya, structured sekali ya, karena kebutuhannya adalah untuk melakukan simulasi-simulasi. Maka pada zaman itu yang struktur adalah Fortran. Kemudian C dikembangkan
maka yang diajarkan tetap di engineering itu Fortran, tetapi kalau di computer science itu C, ya gitu. Kemudian object oriented mulai rame, maka yang diajarkan bukan C lagi, menjadi C++ gitu ya di situ. C++. Kalau engineering tetap tadi ya Fortran dan bahkan C, karena C-nya dibutuhkan untuk hardware ya. Hardware masih operating system yang low level itu masih C. Jadi operating low level itu masih tetap dibutuhkan. Bahkan assembly pun masih dibutuhkan ya. Jadi itu low level. Nah, jadi gimana nih? Kita harus ngajarin yang tadi ya, yang konvensional di atas object oriented. Nah, setelah itu apa? Sebetulnya di sisi lain ada lagi yang bersifat misalnya functional programming. Nah, itu jarang diajarkan, tapi mungkin untuk kebutuhan khusus. Untuk engineering kemungkinan tidak gitu ya. Nah, misalnya tadi yang diajarkan prinsip-prinsip kan ya, prinsip programming, prinsip object oriented programming, functional dan lain sebagainya, prinsipnya kan gitu ya. Bahwa bahasan yang diajarkan itu apa? Nah, itu sebetulnya nggak terlalu masalah ya, sebetulnya seharusnya ya. Misalnya kalau kita bicara object oriented, nah dulu bahasa yang diajarkan adalah C++. Padahal di industri waktu itu membutuhkan Java. Nah, gimana nih? Apakah kampus juga berubah menjadi Java atau gimana gitu kan? Karena sudah terlanjur. Di kampus itu tidak mudah mengubah karena nanti kalau mengubah itu kan nggak bisa satu kampus mengubah karena banyak, semuanya harus berubah ya. Jadi itu yang itu yang susah ya. Jadi akhirnya mulai banyak yang berubah C++ jadi diubah jadi Java. Problemnya masih ada sistem yang membutuhkan C++. Gimana tuh? Ya legacy system ya. Kalau kita bicara tentang sampai sekarang pun sebenarnya kalau yang bicara tentang hardware ya banyak itu masih C sama C++ ya di hardware itu. Kalau enterprise Java. Nah, jadi gimana nih? Nah, kan kita tidak bisa di awal-awal kan mahasiswa juga belum tahu mau lari kemana ya. Itu makanya harus diberikan alternatif gitu ya. Gitu ya. Nah, jadinya gimana? Untuk menyikapi perubahan tadi, maka mahasiswa diharapkan belajar di luar atau bermain di luar atau praktek di luar. Nah, inilah yang agak susah ya. Karena yang itu biasanya harus ada kemauan dari mahasiswanya, harus memberikan waktu untuk itu dan juga ada tempat atau industri yang mengarahkan. Kalau dulu mahasiswa tidak mau. Kalau dulu sekali mahasiswa mau ya, kalau zaman saya mahasiswa mau ngerjain proyek segala macam karena nggak punya duit. Jadi meroyek dulu. Kalau zaman sekarang nggak, mahasiswa nggak mau meroyek. Nah, tapi repotnya jadi kenapa? Mahasiswa pengen selesai kuliah. Jadi dia, saya lebih penting kuliah. Padahal sebetulnya proyek atau kerja itu penting karena melihat di dunia nyata itu seperti apa, katakanlah ya. Gitu ya, jadi itu. Jadi mahasiswa punya kewajiban belajar sendiri. Nah, itu yang repotnya. Jadi kampus menyediakan foundation, terus mengajarkan bagaimana menyikapi perubahan, terus mendidik yang saat ini dan kemungkinan di future ya udah. Terus yang realitasnya ini adalah peran dari mahasiswa belajar sendiri di luar. Ya, misalnya belajar programming. Nah, sekarang gini, misalnya contoh tadi belajar programming, apa bahasa pemrograman apa yang perlu diajarkan? Sebetulnya kalau dari segi konsep nggak terlalu masalah kan ya, mau bahasanya apa aja ya. Misalnya udahlah kita ajarkan dengan menggunakan bahasa C, ya nggak masalah. Misalnya kita menggunakan kalau mau agak lebih tinggi lagi pakai menggunakan bahasa Python ya, Python. Nah, kalau gitu nggak masalah juga sebetulnya. Nah, kenapa? Karena di industrinya juga nanti ada seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang mirip-mirip misalnya selain Python banyak lah yang lain-lain ya. Ya bisa gitu, bisa pindah tapi dengan prinsip-prinsip ya kayak gitu language-nya sekarang tinggal bisa. Itu kayak orang belajar bahasa Inggris terus kemudian ya di perjalanannya harus belajar bahasa Jerman. Inggris sama Jerman nggak beda kali ya. Bahasa Perancis kali ya, bahasa Perancis. Inggris sama Perancis ya, berarti harus belajar bahasa Perancis gitu atau bahasa Jerman atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin atau apa gitu ya. Nah, itu ya. Wah, kan akan jauh berbeda kalau orang belajar bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin ya. Karena karakternya udah beda. Nah, itu prinsip yang beda. Nah, ya tadi. Kita masih ada missing link satu. Missing link satu adalah teknologi yang agak sulit kalau sebenarnya gini. Dia belum membuat sebuah perubahan yang mendasar, tapi aplikasinya sudah berubah mendasar. Ya, harus mengetahui. Contoh kalau kita bilang misalnya kalau yang sekarang kekinian itu adalah blockchain misalnya. Blockchain itu dasarnya apa? Blockchain itu dasarnya tentu saja harus ada dasar-dasar kriptografi sedikit ya. Karena itu nanti ada hash function segala macamnya di situ. Berarti ada data ini. Sebenarnya dan juga ada sebenarnya konsep network juga ya. Karena itu nanti adalah distributed ledger. Distributed apa maksudnya? Kan ada distributed, ada
centralized, decentralized, bedanya apa segala macam. Berarti itu konsep bahwa ada centralized, decentralized, distributed. Nah itu yang harus dipelajari. Ya, bahwa ini adalah distributed ledger. Oh ya, pencatatan. Berarti database. Oke, kita belajar database yang general database nggak apa-apa. Terus bedanya ini database biasa apa? Adanya, nah itu tadi ya, adanya hash-nya, adanya chain-nya tadi ya. Chain-nya itu yang menentukan itu. Itu ya. Nah, sekarang yang harus belajar sendiri adalah kalau mengimplementasikan blockchain mau pakai bahasa pemrograman apa atau framework apa. Nah, itulah yang harus belajar sendiri. Nah, itulah yang membedakan kualitas lulusan satu, kesiapan ya, dengan satunya lagi. Nah, karena dia di luar belajar. Misalnya dia belajar frameworknya apa. Kalau ini orang-orang sekarang kan masih ya Ethereum related ya. Ethereum, gerombolan Ethereum ya. Tapi kan ada juga gerombolan Hyperledger. Kemudian ada gerombolan sekarang yang baru-baru ini kan ada Solana, ada yang lain-lain ya. Nah, itu aja udah 3 tuh. Atau 4 atau 5 jenis ya. Dan itu dengan sangat misal tidak dapat diajarkan di kampus karena keterbatasan waktu ya tadi. Dan itu sebenarnya sudah nggak foundation amat ya, nggak foundation amat. Foundationnya tadi udah diajarin ya, dasar networking ya, dasar jaringan ada ya. Terus kemudian dasar database ada ya, prinsip-prinsipnya ada. Kemudian mungkin dasar kriptografi tadi ada gitu ya. Jadi tahu mana encryption, decryption, hash ya, public key crypto system, private key crypto system, prinsip-prinsipnya gitu ya. Gitu menurut saya. Bagaimana pendapat Anda ya? Ini panjang banget ya. Sampai kopinya udah dingin. Gimana nih menurut Anda ya? Jadi gimana sih kita harus ngajarin siswa kita ya? Are we ready to teach our children for the future? Nah itu dia. Ya. Tadi future teknologi kan yang gimana ya? Nah tadi ya problemnya ada tambahan lagi di dunia ICT banyak teknologi yang baru-baru ya. Blockchain, IoT, apalagi blockchain, IoT tadi. Oh di bawah blockchain pun masih ada tuh, nanti ada cryptocurrency, NFT ya, itu aplikasi-aplikasinya kan harus dipahami juga. Terus di IoT juga ada macam-macam tuh ya, ada networkingnya, ada apanya ya. Terus data science ya, data science kalau perlu ditambahkan lagi dengan ada lagi augmented reality, virtual reality, terus lagi ke bawah lagi. Gimana yang itu mesti ngajarinnya kapan? Nah itu dia ya. Ini yang susah ya. Ada saran dari Anda? Silahkan berikan komentar. Saya ngabisin kopi dulu sambil merenung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.